Halo semuanya, balik lagi di Poria Podcast Podcast Ceria. Ceria. Bareng aku Pun. Dan aku Yulia. Hari ini kita bakal bawain topik yang dekat banget sama kehidupan kampus, apalagi di era sekarang dengan topik Champagne Talk, dosen versus mahasiswa. Bagaimana perubahan kultur perkuliahan di era sekarang? Benar banget nih. Jadi di sini kita bakal ngomongin gimana cara dosen mengajar yang berubah dan juga cara mahasiswa belajar yang berubah dan juga di zaman sekarang nih, apalagi bagi Gen Z, teknologi makin maju dan yang paling kita kenal yaitu AI dan juga yang paling sering kita pakai yaitu ChatGPT dan juga Gemini. Jadi itu sebagai media partner nih bagi mahasiswa sekarang tuh Bang Bun. Betul, tapi kita nggak cuma bahas akademik ya. Iya Kita betul. juga bakal ngulik hal-hal yang fun juga Ya. kayak kejahilan mahasiswa waktu di bangku perkuliahan nih. Apalagi kalau lagi kelas. Iya Betul. betul tuh. Kita mengundang narasumber kita dari dosen Teknik Kimia ULM. Ya benar banget ya. Siapa tuh narasumber kita? Siapa ya? Oke, jadi biar pembahasan kita nih makin berbobot, jadi kita undang narasumber kita yaitu Ibu Julia. Halo Ibu. Halo semuanya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini free kan Bu? Tidak free, kalian memaksa. Makasih sebelumnya Bu udah bersedia jadi narasumber kami. Jadi kami bakal ngulik-ngulik nih pengalaman-pengalaman Ibu waktu jadi mahasiswa di Teknik Kimia ULM Bu. Ini tahu nggak ibu angkatan berapa? Ibu angkatan 2011 kalau nggak salah. 2010 ibu. Oh 2011. Aduh, apa nih? Udah matang ini risetnya. Oke, jadi kita di sini narasumber kita ini adalah seorang dosen dari program studi teknik kimia FTWLM dan juga sekaligus alumni dari PSTK FTWLM. Nama narasumber kita Ibu Yulia Nurul Marifah. Kita bakal tanya-tanya sama ibunya nih. Jadi mungkin langsung aja nih kita Bu. Ini kan zaman sudah berubah Ibu. Ya. Era sekarang mungkin bisa dibilang era digital ya. Orang-orang sering bilang era sekarang ini era digital. Kira-kira perubahan yang paling terasa dalam konteks belajar sebagai mahasiswa nih Bu, di zaman Ibu sama di zaman sekarang nih apa Bu kalau boleh tahu? Saya mau nanya, kalau kalian sendiri, kalian pernah nggak dalam hidup kalian nggak kenal sama teknologi? Pernah. Di kapan? Pas ini sih Bu, pas mungkin SD SMP kan mulai masuknya WhatsApp tuh di SMP. Rasanya kita tahun 2018. Kalian WhatsApp aja. Oh, teknologi ya. Enggak sih, berarti dari kalian dari kecil sih, dari lahir udah kena teknologi. Betul. Nah itu pembedanya berarti kalian kan generasi yang ada tumbuh besar itu di ketika teknologinya matang. Oh gitu. Nah kalau misalnya ibu kan mau bilang kakak terlalu tua ibu kan ibu kan 2010 ya, kalian 2000 berapa? 2012 tahun lah ya. Kalau Sio udah ngulang nih kita sama Sio kan. Kalau Sio 12 tahun sekali gak sih ngulang? Sio itu apa? Kalender Cina ya? Kalender Cina ya. Yang Cina-Cina itu. Nah kan kamu taunya apa? Kalau sekarang zodiak Ya, zodiak. kamu masih tahu zodiak. Biasa sekarang apa kalau nggak zodiak? Pribadian. Iya, apa? Apa? MBTI. RFJ atau apa gitu. MBTI. Ya, MBTI ya. Nah, dulu kan kita Sio. Oh, dulu zamannya pakai Sio gitu ya. Sio itu 12 tahun sekali dia ngulang. Oh. Artinya kalau ibu monyet, kalian monyet. Iya nggak sih? Kamu Sio harusnya. Tadi kau apa? Nah, kalau misalnya kalian kan dari kecil sudah matang hidup, matang dengan teknologi. Teknologinya tuh bukan yang baru mulai. Kalau zaman ibu kan kita 12 tahun bedanya. Kami generasi milenial itu hidupnya di masa peralihan. Jadi kan generasi atas ibu nih, dosen kalian yang lain itu kan generasi X. Mereka tuh generasi tangguh nih ceritanya. Mereka kan hidup ketika teknologi itu mulai ada. Betul. Nah, zaman ibu generasi yang teknologinya sudah mulai agak maju. Mulai berkembang ya? Mulai berkembang. Jadi kalau misalnya awal-awal boomer, X itu kan baru ada komputer. Kalau zaman ibu kan komputer sudah ada, kita masuk ke internet. Kalau zaman sekarang mah internet sudah menyeluruh. Kalau dulu apa? Kalau sekarang unlimited.
Kalau dulu kita pakai Pakai pulsa. pakai bandwidth gitu lah. Apa? Kayak 50 megabyte sebulan, bayangin. Bisa nggak? 50 GB. 50 MB. megabyte. Wow. Nah. 50 MB 2 menit kalau sekarang. Nah, kayak gitu kan. Jadi kami tuh hidup di zaman peralihan antara analog sama digital. Nah, jadi kami ngerasain gimana caranya analog, misalnya nyari bahan. Kalian bisa nggak nyari bahan ke perpustakaan? Nggak bisa kan? Nah, perpustakaan kalian kan di ChatGPT, ya enggak? Bisa jadi. Iya. Jadi kalau zaman kami dulu masih bisa nyari bahan di perpustakaan. Sekarang kalian beli buku enggak? Enggak kan? Sebenarnya ini Bu, ibu. Semuanya e-book kan? Iya. Kalau dulu ibu masih beli buku yang tebal-tebal. Wow. Nah, jadi kita masuk nih, kita beli saya apa? Gekoplis, 13 atau apa? Word, gitu-gitu kan? Menggunakan Colson, Iya. Smith. Nah, jadi kita masih buka buku, kita masih datang ke kampus masih bawa buku. Misalnya kalian tanya mau bawa buku enggak? Enggak. Buka ibunya aja Bu. Itu juga kami buka. Ya. Nah, kalau kami dulu masih bawa bukunya, setidaknya masih bawa buku, masih buka di kelas. Zaman ibu juga ada e-book. E-book ada juga ya? Ada sudah e-book. Cuman kan e-book untuk membantu misalnya kalau kita tuh nggak bisa bawa buku terus-terusan atau kita mau bikin bahan, kita prop-nya kan dari e-book. Iya. Nah, itu. Oh, berarti yang kita highlight ini perbedaannya di media pembelajarannya ada yang teknologi. Iya. Kalian Sekarang nggak akan bisa membayangkan hidup kalian tanpa teknologi kan? betul. Digital, maksudnya digital. Iya. Kalau zaman ibu masih ada analog. Iya. Oh, berarti teknologi buku sama yang digital ya sekarang ya. Jadi ada generasi yang benar-benar analog, ada generasi yang baru mulai digital. Zaman ibu peralihan, zaman kalian sudah digital semua ya. Enggak semua sih, tapi maksudnya dominannya digital matang, sudah digital. Digitalnya itu sudah matang, sudah ada open source, sudah ada AI kan dia. Ya open source kan. Gitu kan. Sekarang zaman perang AI. Kalau dulu kita zamannya bukan perang AI. Kenapa? Untuk menarik orang menggunakan perangkat digital, maka perangnya di mana? Media sosial. Oh. Jadi orang banyak bikin aplikasi yang biar menarik orang pakai itu media digital. Misalnya apa tuh? Tahu nggak Friendster? Nggak tahu kan? Facebook? Tahu. Oke. Abis itu Twitter? Twitter masih ada ya. Ada Pet dulu. Oh, Pet. Keren deh Pet dulu. Tapi udah tutup sekarang. Iya. Oke. Instagram masih. Baru keluar apa? Snapchat. Snapchat lain? Lain kan dia tuh beda ya. Kalau misalnya sosial media dengan aplikasi perangkat chatting. Nah, kalau lain Kakao. Nah, itu generasinya WhatsApp kan. Teman-temannya WhatsApp. Iya, temannya WhatsApp. Itu bedanya. Kira-kira ini kan beda nih. Pian kan generasi yang buku banget. Kami generasi yang dominan saya bilang. Tapi kan dominan sering pegang buku tuh. Kami dominannya pegang e-book atau pegangnya laptop gitu kan. Pegang belajar. Bisa jadi Nah, kira-kira perubahan era digital ini menurut ibu baik atau buruk? Kan kalau kita perubahan generasi itu kan tujuan kita mesti baik. Ya, kita berharapnya generasi setelah kita tuh, nah kalian nih, kalau dari generasi sebelumnya itu sudah level dewa kemampuan teknologi kalian. Tapi di atas kalian kan masih ada gen selanjutnya kan. Kalau kalian dengan teknologi, gen selanjutnya dengan artificial intelligence kan. Nah itu pasti ada positifnya, negatifnya itu setiap generasi pasti ada efek negatifnya. Misalnya kayak generasi ibu, karena kami sudah adapt kayak gitu ya, kayak maksudnya mulai ahli dengan perangkat digital, lalu dari generasi sebelumnya nganggap manja, betul. cengeng gitu, tidak tangguh. Karena generasi sebelumnya kan tangguh. Generasi ibu ngeliat generasi kalian dangkal, misalnya gitu ya, negatifnya. Karena kayak gini, misalnya kalau kalian dikerasin, kamu tahu nggak generasi Z itu dibilang generasi apa? Generasi keju, generasi mentega, butter. Karena kalau dikerasin sedikit meleleh. Nah, kalau di antara dosen-dosen protesnya apa? Kalau mereka mau keras sama mahasiswa, tapi kalau kalian dikerasin kalian kabur.
yang Iya. Betul. hilang dari peredaran ya. Iya. Nah, Bisa dibilang ya mungkin ya. ya kan. Kalau kalian kan nggak pernah tuh duduk di depan prodi nungguin dosen, pernah nggak? Pernah? Kayak nempel seharian tak. Oh enggak. Oh enggak. Kalau dulu kami bahkan nggak bisa hubungin dosen. Kenapa tuh? Ya kan kita nggak bisa ya, maksudnya kalau zaman sekarang komunikasi via chat WhatsApp gitu. itu hal yang biasa. Normal gitu ya maksudnya. Kalau dulu kita menghubungin dosen itu suatu hal yang dianggap informal kayak gitu, kurang gitu. Kurang etis gitu ya. Iya, kecuali penting banget atau memang sudah janji sama dosen, nanti hubungin saya ya. Oh gitu. Kita gitu. Nah, kalau sekarang semua komunikasi via apa? Via chat, ya kan. Nah itu perbedaannya. Kalau zaman dulu ibu mau janji sama dosen nggak bisa, kita harus tunggu nih prodi. Mau dosennya datang, mau dosennya enggak, tunggu aja. Kalau hari ini nggak dapat, besok tunggu lagi. Besok dapat, besoknya tunggu lagi. Nah, kalian kan janjian. Iya. Bu jam berapa ada? Karena kalau janjian kalian yang telat. Janji jam 3 bilangnya, bu kurang ini itu. Iya sih. Nah, cuman ya kita nggak bisa kan, maksudnya yang terlalu generasi Z itu begini karena kan kalian juga dipengaruhi sama cara kalian dibesarkan, Iya. kan sama teknologi ya bisa disalahin juga. Betul. Nggak mungkin kalian kan ada WhatsApp, kenapa aku harus diam duduk di muka prodi gitu kan? Nah, kan nggak bisa juga. Kita harus perbaiki perspektifnya. Cuman kayak gini ya, karena kalian tuh luar biasa ahli sama teknologi digital. Jadi kalau dalam pengerjaan tugas atau cara kalian mengerjakan tugas itu terlihat beda. Misalnya nih, kalian dibesarkan dengan teknologi dan distraksi, ya kan? Iya. Kalau dulu kita lihat video panjang, kalau sekarang orang berlomba-lomba bikin video singkat. pendek. Nah, video pendek itu menunjukkan kemampuan atensi yang pendek juga. Jadi kalian orangnya kritis nih kalau tanya, tapi atensinya pendek. Kalau dikasih tugas, kalau nggak detail, nggak ngerjain. Kalau dulu kerjain gini, begini, ya sudah. Pokoknya harus benar, harus ngerti Kak. Menurut dosen yang gimana benarnya. Kita harus lihat dari kakak tingkat, harus lihat dari universitas lain, dari prodi lain. Kalau kalian, ya nggak ngerti Bu. Ya enggak. Kalau dikasih detail, nah, ibu ya pengalaman entah angkatan kalian atau bukan, disuruh bikin makalah, ibu nggak masalah kalau kalian bikinnya pakai ChatGPT, tapi jangan copy paste, taruh di makalah, gitu nggak? Saya emang saya kan nggak bakal pakai ChatGPT. Kalau dosen itu bisa menilai ini karena kita sudah biasa. Nah ini ketahuan nih kerjaannya ChatGPT copy paste. Gimana dosen bisa tahu gitu? Karena ChatGPT cara penulisannya itu berbeda. Oh cara. Iya. Itu bahasanya kelihatan. Oh. Terus kalian beri promptnya tidak detail ya. Habis itu pembahasannya cenderung general. Oh gitu. Bahasanya diulang-ulang. Jadi dosen itu sukanya spesifik gitu ya tuh. Kalau biasa gitu ya. Nah makanya kalau misalnya kalian sekarang kan harus dikasih nih, misalnya bikin makalah harus ini, isinya ini, biar kalian bisa. Kalau enggak kalian bikin kan saya makalah ya kan? Iya sih. Yang penting jadi makalah. Nah kalau dulu dia juga gitu. Tapi kami dulu googling. Nah itu dari dosen ibu ketahuan. Ini kalian buka Google kan? Sama kayak gini juga kalian pakai ChatGPT kan? Oh sama. Nah kami gitu juga. Cuma bedanya kalau kalian sekarang kasih prompt. Iya kan? Nggak pakai baca, nggak pakai apa jadi. Kalau dulu kita googling, setidaknya apa yang kita cari kita tahu kan? Iya harus disimpulkan. Terus baca, terus copy paste, tapi kan harus gabung sendiri. Setidaknya ngebaca, oh nyambung nggak? Nah itu bedanya. Walaupun kita sama-sama curang juga. Emang gitu hitungannya curang Bu? Curang terhadap integritas kalian sendiri. Kalian kan suruh bikin tugas. Itu kan untuk melatih kalian berpikir. Jadi kalau dibantu itu nggak apa-apa, tapi kalau kalian bikin full dengan bantuan alat tanpa kalian pahami lagi, gitu. Jadi pahami diri sendiri juga sebenarnya kalian yang merugikan. Idealnya itu seperti apa Bu? Harus dari pemikiran sendiri kita utik gitu atau gimana? Kalau ada tugas? Gak mungkin kan yang sekarang gitu kan? Kalian bisa misalnya kalian minta cairkan ChatGPT bahan.
Saya carikan tentang ini, kalian baca, kalian perdalam lagi promnya. Seringnya kalian maunya kan instan, Iya. bikin full satu buat makalah, bikinkan untuk Word. Oh, saya nggak pernah itu sih. Oh enggak sih, lebih ke copy paste. Copy, iya. Paste. Tapi kan nggak baca. Baca juga sih. Baca juga. Biasanya ada kata-kata dari GPT tuh kayak awalan kalimatnya gitu nemu. Pakai slide itu gitu kayak Awalnya kan tinggi kayak kelihatan mana kok itu dari GPT Nah. jadi itu diubah. diubah sedikit, cuman maksudnya esensi isinya. Mhm. Jadi kan dosen tuh sebenarnya nggak juga yang kayak ketika kalian bikin makalah harusnya hebat banget. Oh, Jadi kalian bikin memang gak apa-apa dengan pakai ChatGPT, itu mempersingkat kalian dibanding kalian googling kan. iya. Kalau dulu kami googling mempersingkat dibandingkan baca buku. Baca buku. Nah, jadi kalian boleh pakai ChatGPT tapi perdalam isinya. Gitu. Oke teman-teman, itu bisa didengarin tuh teman-teman. Iya. Jadi jangan asal kopas GPT aja, apalagi nggak dihapus tuh kata-kata bawahnya tuh. Ya, apalagi masih ada ikonik gitu ya biasanya. Ada serunya. Iya. Nah, itu tuh hati-hati ChatGPT tuh. gitu kan. Iya, ada Kalimat bukan titik tapi ada Ya, seru. ada seru ya. terus biasanya poinnya tuh ada tuh biasanya kayak ikonik ininya tuh ke bawah gitu. Emoticon harganya apa kayak gitu juga dia. Icon. Emoticon zaman BBM udah zaman dari Messenger tuh. Itu ibu jangan BBM juga. Itu harap banget tuh Bu, kalau dulu punya BB tuh Bu. Juga ada zaman ketika hampir semua orang pakai BB. Iya. Iya, Bu, ada Bu. Kelas 6 SD ya, Bu. Iya, iya. Kelas Pas 6. ngawain semuanya gitu. Kuliah. Oke, kuliah tuh. Iya. Oh iya, dulu kuliah tuh BlackBerry semua di sini tuh. BlackBerry baru dari BlackBerry pindah ke Android. Android generasi baru, nah dari situ lah tekanannya WhatsApp. Oh, WhatsApp emang dari dulu nih. Iya, zaman ibu kuliah pertama kita pakai BlackBerry Messenger. Cuman kan BlackBerry itu dulu mahal kan. Iya. Nah, terus sebelum dia bikinkan versi murah, apa BlackBerry Gemini. Kurang tahu. Ada dulu versi murahnya. Kan BlackBerry mahal nih kan, Iya. dia buat bisnis. Iya. Terus kalau yang nggak bisa dibikinkan BlackBerry yang murah, jadi hampir semuanya pakai BBM. Terus nggak lama beralih, yang nggak punya BB ini kan kayak Samsung, Sony, mereka bikin Android. Nah, untuk menyaingi BBM keluar WhatsApp. Makanya negara kita pengguna WhatsApp kan, Iya. bukan Line. Iya. Iya, Betul. jarang sudah pakai lain. Oh, itu ya sejarahnya. Soalnya juga gitu Bang, Bu. Kalau lain nih berat aplikasinya. Biasanya kalau yang sudah Android ya kebanyakan sudah full nih penyimpanannya itu. Dulu WhatsApp berat banget di Android. Terus ya, dulu ada kan WhatsApp tuh nggak ada pengaturan yang media download. Iya. Itu dulu nggak bisa dimatikan. Oh, otomatis. Jadi ketika media itu masuk, otomatis masuk semua kan. Semua. Nah, dulu waktu ibu ujian kan capek-capek Oh, berarti kan. dosen-dosen yang dulunya mantan mahasiswa dia pernah nyontek juga ya, Bu? Pas ibu banget. Kan udah dipersilakan Ibu nggak bisa ngasih masa pengen apaan kan sampai tidak ada lagi Oh, iya, nggak mungkin sih. Itu pahlawan. Ibu Ayu nggak mungkin sih. Ibu sih. Kayaknya nyampe dulu. Oke, jadi perubahannya dia terasa tuh Bu antara digital sama yang peralihan kan Bu. Iya. Kalau dari ibu kan dosen nih sekarang. Siapa? Tantangan ibu untuk apa? Kayak jadi dosen di zaman sekarang tuh gimana Bu? Apakah ibu pakai metode-metode yang sama digunakan oleh pendahulu-pendahulu ibu atau dosen-dosen yang pernah ngajar ibu seperti dulu, atau ibu nyesuaikan nih kan sekarang Gen Z nih. Gen Z kan apa bisa dibilang lebih cakap di bidang digital, terus apa ya, sekarang tuh Gen Z itu sering apa nganuin isu-isu mental health juga, jadi nggak bisa dikerasin lah ibaratnya tuh. Nah, ibu bakal menyesuaikan nggak waktu ibu jadi dosen itu waktu ngajar gitu, atau ibu pakai metode-metode lama atau metode apa ya? Metode didik yang keras, metode apa ya namanya? Apa? Ya ada lah pokoknya metode keras tuh, metode yang Bisa nggak kalian dikerasin? saya sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Bukan dia bisa sih, nggak senang aja dikerasin. Nggak senang dikerasin. Nah, kan maksudnya beda generasi kan. Dan kebetulan ibu kan kita dekat generasinya. Iya. Nah, jadi masih lumayan bisa memahami generasi yang sekarang. Gapnya nggak terlalu jauh kan? Yang agak usahakan generasi yang di atas. Iya. Karena kan beda generasinya kan agak jauh kan. Terus kalian ya kayak gitu, kayak maksudnya masalah-masalah teknis kalian tuh kalau bikin PPT cantik-cantik tapi nggak ada isinya. Tuh PPT-nya bagus, pakai efek, pakai apa tapi isinya nggak ada. Nah dulu kalau kalian sekarang apa masalahnya? Kalau presentasi baca
Enggak. Oh iya. Kan? Kalau dulu dihafal. Oh dulu Iya textbook gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nggak hafal cuma bisa baca. Terus nanti ditegur, jangan baca slide-nya. Kalau kalian kan baca dari HP. Iya. Kan? Sampai Yang masih dibiarkan, yang nggak bisa ya. Itu akibat dari atensinya. Yang rendah tadi ya. Iya. Itu kalian kan terlalu banyak terpapar sama media-media yang membuat atensi yang memang menginginkan atensi kalian tuh rendah. Makanya mereka bikin kan video short. Iya. Itu semua keluar di generasi kalian. Oh gitu. Instagram keluar apa? Reels. Apa semua Short kan? video, YouTube, TikTok juga. Oh gitu. Itu yang memulai dulu Snapchat. Video iya. Video kayak gitu. Nah, yang jadi masalah orang kalau ada kan suatu masa ketika kalian nggak mau nonton video panjang. Sekarang males nonton video panjang. Nah, karena sudah terbiasa pakai video pendek sehingga atensinya juga rendah. Jadi untuk itu ya kita harus ada usaha gimana buat bikin atensi kalian. Kalian kan nggak bisa kalau ibu ceramah ngantuk kan? Betul. Iya. Ibu online sekarang online nih. Iya. Mana ada yang dengar? Ibu belum menutup sudah pada live. Jadi kalau online cuman ya itu kan akibat dari kondisi kan. Online akibat dari kondisi. Iya. Tapi juga bisa mempermudah ketika kita berhalau waktu gitu kan. Ya ada kurangnya, ada lebihnya. Terus kalau ibu sendiri kan secara pribadi ibu itu enggak dari S1, S2 terus jadi dosen. Iya. Ibu tuh pernah di industri. Oh gitu. Ibu udah lama kayak 5-6 tahun sudah di industri baru jadi dosen. Jadi cara berpikir ibu juga kemungkinan besar akan berbeda dengan yang memang dosen ya. Karena ibu di industri kadang ibu melihat kalian tuh kan tujuannya apa ya, mau kerja juga kan, ya mau ke industri kan. Betul. Nah jadi pengalaman ibu di industri, oh ternyata hal-hal seperti ini tidak terlalu penting. Misalnya kalian baca pakai skrip, atau misalnya kadang atensinya mudah teralihkan, atau ngerjain pakai ChatGPT, ya mungkin ibu bisa lebih toleransi. Karena ketika ibu di industri itu merupakan hal yang tidak terlalu penting bagi ibu. Ibu juga di procurement kan, di penerimaan. Hal-hal seperti ini tuh lebih penting. Kalau di industri, attitude kalian tuh paling penting. Kalau ibu nih, saya kalian nyontek, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tuh nggak punya kemampuan dan kamu nggak punya effort, itu yang minus. Oh gitu. Ibu nggak bahas masalah nyontek itu tidak sesuai dengan agama, tidak ini. Oke. Ibu nggak bahas masalah moralnya ya. Iya. Ibu kalau bahas masalah effort kalian. Nah, kalau misalnya kamu nih, kan kamu sekolah, kamu belajar, kamu ini tuh punya usaha. Cuman kadang kan hasilnya nggak sesuai. Iya. Nah, kalau kamu nggak punya kemampuan, kamu nggak punya usaha, apa yang kamu punya? Setidaknya kamu ada usaha. Attitude kamu, misalnya melihat sesuatu, kalau misalnya dikasih tahu dosen, kamu nggak kabur. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu misalnya, Bu saya perlu waktu karena mental health saya jadi nggak apa-apa. Tapi kamu balik lagi. Kan nggak bisa setiap orang misalnya nggak kayak dulu. Misalnya dulu ya, gimana kan? Kalau Pak Agung sekarang sudah baik. Kalau dulu kami diusir depan pintu. Sama kamu. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian nggak bisa dikeras, karena teman-teman ibu juga dulu gitu. Misalnya, nih, habis dicor-coret kayaknya, nggak tahan, nangis, boleh. Atau misalnya minta hiburan, karaokean lah, minta jalan lah, minta healing lah, boleh. Tapi balik lagi, jangan kabur. Iya, boleh, nggak apa-apa. Nama setiap orang kan mentalnya beda-beda. Kekuatan mental setiap orang tuh beda-beda. Apalagi beda generasi, beda juga kan. Iya, karena tumbuhnya kan beda loh. Nah, beda tumbuhnya. Nah, jadi kadang apa yang penting di dunia industri itu nggak sama yang di dunia akademis ya. Kita pikir benar di dunia akademis gitu ya. Misalnya, kalau ibu pribadi, ibu nggak menganggap penting IP kalian. Gitu. Iya. Karena dulu di dunia industri IP itu hanya sebagai salah satu syarat masuk.
Tapi ketika kalian wawancara yang dilihat attitude kalian, cara kalian ngomong, kalian arogan enggak, kalian sok pintar enggak, mentang-mentang saya teknik kimia saya lebih tahu dari Anda kan. Orang kalau ketika menerima itu bisa lihat cara pikir kamu. Oh, saya ini kuliah S1 berarti saya lebih pintar dari kamu yang SMA. Sebenarnya pendidikan kita itu harusnya membuat kita jadi lebih bijaksana, Iya. kan bikin kita jadi sombong kan. Harusnya semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak belajar, semakin kita tahu kalau kita tuh nggak Banyak- tahu. nggak tahu. Nah, kebijaksanaan untuk lihat itu yang dilihat nanti di industri. Banyak yang pintar tapi nggak lolos karena attitude-nya. Attitude yang Nah, jadi paling penting attitude kalian sama kalian tuh punya usaha dan jangan kabur. Jangan kabur aja dulu. Belum, estek Kabur aja kabur dulu. aja dulu, esteknya kabur aja dulu. Oke, itu jadi satu highlight yang penting juga tuh. Kalau Ibu kita tapi ya. beneran Ibu Yuli ya. Betul. Kalau kita mau ke industri, selain kemampuan akademis, kita juga perlu menyeimbangkan dengan attitude ya, Bu. Betul, attitude ternyata itu sangat penting teman-teman. Jadi attitude itu maksudnya kalau yang kita ajarkan ada nih yang kayak diberikan dari perkuliahan itu memang ke bawah di Sampai industrinya. kerja ya. Ya. Nah, karena itu juga disinilah peran dari kaderisasi dan Ya, organisasi. betul teman-teman. Makanya itu apalagi untuk lingkup teknik sebenarnya kadenya itu nggak salah, tapi penerapannya aja dibenarkan. Betul. Jadi itu apalagi bagi kami berdua nih yang sudah kebetulan sudah magang, Bu. Jadi kami tahu juga, oh jadi seperti ini di industri itu sebenarnya itu. Jadi itu juga paling penting itu teman-teman. Besar Ibu mau tanya, kalau menurut kalian, kan kita punya dosen dua generasi nih. Iya. Kalian sendiri gimana menilainya? Nah, kalau dari ulun sendiri lah, Bu, untuk misalnya kayak yang paling senior nih yang sudah prof kayak Pak Aan atau Pak Abu, penyampaiannya dari Pak Aan aja nih, Pak Aan itu kadang Sidin kalau moodnya lagi baik enak mau didengerin kayak oh kayak gini kayak gini. Ini di-cut nggak? Ada dikat ya gitu. Jadi moodnya kalau baik kayak penyampaian Sidin enak ini, tapi kalau sudah bad mood itu bahkan kayak Sidin jelasin dulu, Bu, nggak masuk, Bu, kakak Sidin kayak sambil bad mood Juga males. Iya, Jadinya. jadinya Kenapa bapaknya bad mood? kadang tuh ini, Bu, biasanya kayak saya habis nguji tuh datang-datang langsung Oh gitu. oh lihat ini makanya nanti sudah semester 7 tuh kayak gini nah gitu, Bu. Terus kalau misalnya sama Ibu Yanti itu pelan-pelan, Bu, kayak gini ya, gini dia mau kayak ngulangin lagi tuh mau gini kayak pokoknya sampai kami tuh ngerti gitu, Bu. Istilahnya tuh modeling kan. Iya benar. Kayak buat gitu ya. Oh iya sih. Kami dulu kalau pas kuliah Bu Yanti senang karena ibunya kan kalau marah-marah juga nggak bikin takut kan. Iya. Terus dulu kami waktu ngerjain TA masuk, kan kami rekos Iya. masuk tapi semua di muka laptop ngerjain TA. Nah itu Bu Yanti marah-marah tapi nggak bikin takut, ngerti nggak sih? Iya. Ngerti, Karena ngerti. dia kayak mother figure ya. Iya. Iya sih kayak mamahnya. Terus? Tim gitu. Yang generasi setelahnya kayak generasi atas tuh. Kalau saya sih nilainya dari sih kemampuan meltingnya gitu dong, kayak Nanti itu apa kayak hubungan antara dosen sama mahasiswanya gitu. Kalau sampai yang senior kan emang attitude-nya harus itu kan, emang harus benar-benar dijaga kan, karena beliau kan emang senior dan punya banyak, terus umurnya juga cukup tua gitu kan. Jadi kami ada gap sedikit lah, ada keseganan yang lebih sama dosen-dosen yang bisa dibilang senior gitu. Tapi kalau sama-sama dosen-dosen muda kayak gitu, kayak misal Pian atau Bu Bulan atau Pak Awali atau yang tepat siapa Pak Samsul gitu, kami masih bisa bercanda-canda kadang sama beliau tuh. Meskipun dia tetap harus jaga attitude juga, tapi keseganan itu nggak terlalu segan gitu kan, Bu. Mungkin di hubungan antara dosen sama mahasiswanya sih, Bu. Nah kalian aja kan menyesuaikan antara dua generasi kan. Iya. Dosen gitu juga Oh iya ya. jawabannya. Iya, Jadi iya. misalnya ketika ngajarin angkatan ibu, dosen itu bisa keras, bisa lebih keras, panggil sedikit, panggil hukum ini kamu harus jawab. Nah kalau zaman kalian kan kita harus cari cara yang lebih kreatif juga kan. Kalian tuh maunya kreatif, oh bosan mau kayak gini, jadi kita harus cari cara-cara yang bisa kalian tuh masuk
Kalau ibu sendiri, ya kalau dari 100, kalau kalian bisa masuk 30 ya syukur. Dibandingkan ibu jejerin semua, 0 yang masuknya kan. Setidaknya ada yang masuk. Iya, setidaknya ada yang nangkep gitu. Tapi ini kan kami bahas AI tadi Bu. Mahasiswa kan sering banget nih dosen lihat mahasiswa kayak AI gitu kan Bu, dari ngerjain Iya. apa PowerPoint terus makalah. Betul. Kalau dosen sendiri pakai AI nggak sih Bu? Kayak Pakai. untuk pembelajaran gitu. Pakai lah, kita kan harus mengetahui kayak gini ya. Kamu tuh harus bisa beradaptasi kan. Kayak maksudnya kalau kamu mau mengkantor sesuatu, Iya, harus tahu sesuatunya ya. kamu harus menguasai sesuatu itu dulu Iya, kan bisa iya. kantor kan. Iya. Gimana kami mau ngajarin kalian menggunakan AI yang bijaksana kalau kami sendiri Tidak bisa tidak pakai AI. beradaptasi sama AI. Oh, Jadi oke. dosennya yang harus bekerja dengan berdampingan sama AI, Oh. tapi dengan memperhatikan integritas akademik kan. Hmm. Nah kayak gitu. Jadi gimana kamu kok ibu tahu ini pakai AI? Karena kami pakai AI. Kami lihat juga yang mana yang bisa pakai AI untuk mempersingkat waktu, mana yang tidak bisa karena itu bertabrakan dengan integritas. Misalnya menulis artikel, Iya. hal-hal kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai AI untuk cek sumber, Boleh kan ya? boleh. Jadi Untuk cross check misalnya, kalau mau punya data nih artikel, kamu misalnya mau bikin penelitian, ya kamu pakai AI aja biar cepat. Carikan penelitian yang sesuai dengan penelitian kamu, kan bisa pakai AI. Daripada kamu nyariin satu-satu, iya betul. ya kan? Nanti kamu cross check benar nggak artikel yang dia masukin, karena kan ChatGPT dia ngarang ya. Oh, Bisa ngarang, kan? Kita tahu kan? Nah, ChatGPT itu bisa ngarang kalau prompt kamu tidak lengkap dan tidak detail. Nah, kadang carikan artikel, dia tuh bisa ngarang artikel itu, dan artikel itu tidak ada di dunia. Oh, gitu. Judulnya nggak ada, penulisnya nggak ada. Tapi kadang Bu, karangan GPT sama karangan kami bagusan karangan GPT sih Bu. GPT kan mesin. Iya. Kalian tuh ketahuan kalau kalian menulis sendiri autentik kelihatan. Oh gitu. Iya, bahasa mesin ketahuan. Kalau bahasa manusia ketahuan, alirannya beda. Oh gitu, bisa di compare gitu ya Kak? Kelihatan kan? Kelihatan ya? Jadi kemampuan anak S1 sama kemampuan artificial intelligence sama itu juga hebat sama ChatGPT mengarang. Oh gitu. Iya, dia kan open source. Karena di banyak sumbernya ya, semua sumber dia punya ya. Dia pakai. Ah. Dia kan pakai mesin gitu nggak bisa. Ya, karena dia mau mesin ya Bu. Nah, kalau kamu misalnya, saya mau artikel dong yang mirip-mirip sama yang kamu punya nih, misalnya artikel referensi kamu. Nah, ibu nih ya, kamu apa? Tentang katalis misalnya. Misalnya ya. Kamu itu carikan sama dia. Yang mirip dengan penelitian itu, bisa dicarikan. Yang mirip, yang relevan. Nah, itu kan menghemat waktu kamu. Walaupun kamu tetap harus baca artikel itu. Iya, tetap buka referensinya lagi. Jadi poinnya sebagai asisten ya. Iya. Jadi Ya, jangan sebagai kamu. asisten ya. Jadi dia tuh sebagai tools kan aslinya. Iya. Bukan pengganti kamu kan. Iya, iya, betul. Jadi kalau sekarang ChatGPT-nya yang sekolah kan dapat tugas ya kerjakan. Iya, dia yang siswa ya. Oh iya. Bukan kamu kan, harusnya dia tools kamu buat ngerjain tugas. Jadi maksudnya boleh banget kalian pakai karena kita juga diajarin untuk pakai apa lipstick ini ChatGPT ya, dosen-dosen pakai. Oh, pakai tapi dengan bijak. Iya, itu poinnya ya, kebijaksanaan dalam menggunakan satu alat gitu ya. Itu kan sudah biasa, kalau yang namanya kalian muda ya, yang penting pakai aja dulu, nggak usah bijak-bijak banget ya kan. Nah, cuman belajar untuk bijak. Oke. Mungkin kita beralih ke topik yang selain akademik lagi ya. Iya, benar banget deh. Ini Bu, Topik yang bosan ya. banyak sih Bu, kebanyakan terjadi nih Bu. Kan ya nih, apalagi kita kan dikenal praktikumnya nih 2 tahun nih Bu. 2 tahun dan juga tulis tangan. Praktikum. Di laporannya tulis tangan. Oke. Menurut tanggapan Pian nih Bu, untuk misalnya ada nih mahasiswa yang nulis laporan di kelas. Laporan di kelas. Iya. Oke. Itu ketahuan nulis laporan di kelas. Ada. Dia apain? Ada. Kalau kami Dulu ada Bu, pas ini pas Pak Doni. Jadi Pak Doni lagi ngenyaskan itu kebetulan ruangannya di gini Bu, ruangan studionya asli. Itu kan luas Bu. Dan bisa ngambil paling belakang kan sebelas itu ya? Iya. Iya. Itu ceritanya sambil dengerin Pak Doni tapi sambil nulis laporan. Tuh. Habis itu beliau marahin kayak, saya tahu kalian tuh laporan ini berat kata bapaknya, tapi
hargai yang ngomong di depan, emang benar Bu gitu. Jadi tanggapan Pian seperti apa Bu? Atau di zaman Pian ada juga nih Bu kenakalan yang kayak gitu Bu? Iya, Tentu saja. Nulis laporan, malah dulu ibu lebih banyak. Dari semester 1 sudah praktikum. Wow. Kalau kalian semester 2 kan? Iya, semester dua. Nah, kalau sekarang diringkas, terus zaman ibu kami peralatan kurikulum. Jadi mencoba kurikulum baru. Oh, gitu. Nah, itu lebih berat jadinya. Karena kami kan harus nyesuaiin. Oh, ini cocok nggak sama mahasiswa? Coba-coba kurikulum. Jadi kami dulu dari semester 1 sudah ada, semester 2 langsung 3. Jadi iya langsung 3 praktikum bayangin. Kamu digabung kan jadi Iya. saya digabung. dulu ibu semester 1 buat buat inilah ngetes jadi satu praktikum semester 1 begitu semester 2 langsung 3 praktikum kamu udah kebolak-balik tuh cover. Kamu juga praktikum PDTK, PDTK 2 sama OTK gitu kah? Jadi kan 3 mata. Jadi misalnya kamu semester 1 kan kalau sekarang PDTK bilangnya kan, Iya. dulu kami praktikum kimia dasar. Oh di mata kuliah itunya masuknya Bu? Kimia dasar. Enggak di mata kuliah, pokoknya khusus dia praktikum khusus kimia dasar. Semester 2 praktikum kimia analis, kimia organik, fisika dasar. Dan itu nggak cuma di sini, kami fisika dasar ke MIPA. Harus menyesuaikan sama asisten MIPA, sama dosen MIPA konsulnya. Astaga. Jadi cover kimia dasar mana Ada itu kalau desain tiga diganya. dan dia sudah pasti jadi kalau cuman nggak untuk angkapan ya kita Enggak. Masalahnya pun ketangkapannya hampir setengah kelas. nah itu kelasnya kalian padahal dulu ibu 30 aja mahasiswanya ayo Tapi lolos ya. ya, Oh, ini campur, skill kan? yang berbicara sih. Cuman ya, waktu kalau zaman dulu memang kalau di kelas nggak ngerjain laporan. Ini kayak gini ya, saya kan hima, kan proker banyak kan, Iya. kalian kreatif. Gimana? Kalian kan kreatif nih, Iya. PM-nya lebih dari yang kakak-kakak tingkat Iya, iya, oh benar. ini nggak ada kita mau pacarin Beban gengsinya lebih banyak sih. Ini ibu ngelihat kalian ini banyak banget prokernya. Betul. Ini. Kalau dulu kami yang penting mempertahankan proker yang sudah ada, karena waktunya nggak ada. Kalian BEM jadi ketua BEM dulu mimpi. Bukan tidak ada yang memilih, tidak ada yang sanggup. Kalau misalnya kamu ikut hima kan terpaksa. Mahasiswanya 30 mau nggak mau. Siapa lagi yang Siapa lagi ya? Nah, BEM ada yang masuk dulu karena nggak ada waktunya. Jadi di kelas kita kan dengerin kuliah, belum tugas. Tugas nggak ada ChatGPT. Nyari Iya. nyari kata pinjam ke konteksnya. Nah, jadi di sela-sela kuliah itu kami nulis laporan di lantai, di sekre kami nulis laporan nggak bahas proker. Itu dulu gitu. Nah, kalian kan himpanya sudah banyak kegiatan, belum lagi ikut BEM. Iya. Namanya nulis di kelas. Iya. Iya. Kami nakal juga dulu. Tahu nggak angkatan itu dulu dibilang angkatan mucil. Dulu terkenal. Dosen-dosen baru pokoknya ada yang nangis juga. Gara-gara angkatan Dosennya yang nangis. Iya. Ada yang ngamuk. Terus ibu pernah dulu kan yang namanya pointer kan nggak kecil-kecil kayak sekarang. Jadi banyak ada dosen yang pakai pointernya tuh kayak remote. Jadi nah, ada sudah tidak kan momentum itu pointer dosen. Nah, diusir kampus. Dia bilang mirip remote gitu. Itu gede gitu. Nah, yuk ada kami. Masanya kami kalau dimarahin dosen ya sering, cuman enggak ingat deh. Oh, Karena biasa ya, kebiasaan dimarahin gitu ya. Kalian berasa kan? Ya, kalau gimana kan sakit hati. Nah, Langsung kayak takut gitu kan. Kami dulu pernah ini kuliah sama Pak Abu. Sama aku lagi. Aku lagi. Enggak tahu ya Pak Abu ini. Ya sama Abu. Jadi kami jadwal kuliah itu jam 1. Entah kenapa jadwal kuliah pindah ke 12:30. Padahal itu kan jam sholat. Iya. Kan pada sholat kan di bawah. Gitu naik ke atas kena usir semua. Jadi tapi nggak ada yang nangis malah mentol di bawah. Jadi pelatihnya. Jadi di atas tuh cuman yang nonis sama yang lagi halangan, semuanya kan lagi di musola. Dulu kok pokoknya jam sholat semua. Gitu naik kan ke atas, ada temen ibu turun cowok kayak kamu nih.
kenapa kamu turun, kan udah jam kuliah Pak Abu, enggak aku mau ke toilet katanya. Ternyata sampai di ruangan diusir kami yang baru naik, dia itu ternyata baru diusir Pak Abu. Nggak mau diusir sendiri, kamu naik kan, itu sudah pemulai ya. Kami kan nggak usir semua, nggak ada yang sakit hati, tapi malah alhamdulillah. Gimana? Oh, itu kayaknya sama sih Bu kamu ya. Dia kayaknya dengan cerita dari Bu Yulia nih, angkatan kami tuh gak semua pintu sekali. Ya Apa bedanya kalian digital kami analog? Kamu kan tulisan tangan jelek kan Gun? ketakutan. Jadi dulu ada teman ibu rajin masuk kuliah umum, masuk terus tapi nilainya C. Karena gak persiapan jelek. Itu Sandi banget sih. Sandi itu nulis sudah nggak selesai, sudah jelek nggak selesai ya Mas. Iya. Kalau ceritain Sandi mah banyak. Gitu-gitu adik gendong banget. Adik itu ujian tuh. Aduh, Aduh emang Bu. Udah dia berapa kelar dia jam 10 Bu aja semuanya bang. Apa-apaan dosen suruh nunggu. Coba, Dan ini kan menarik nih Bu, hubungan dosen sama mahasiswa kan bisa se-fun ini Bu. Kira-kira lihatnya nyamannya kayak gimana Bu? Kalau sama mahasiswa yang fun saya kayak gini kah? Atau memang harus ada gap antara dosen sama mahasiswa tuh yang harus kamu tuh harus sopan, dan sopan itu sopan yang literally sopan gitu nah Bu. Kira-kira Ibu prefernya gimana Bu? Kalau ibu ya secara pribadi, ibu nggak terlalu suka formalitas. Ya biasa aja. Kamu mau panggil ibu ini kakak juga nggak masalah. Oh gitu? Cuman kamu harus sesuaikan mana yang memang kamu tuh harus menjaga kesopanan sama yang fun-fun aja. Jadi kadang ketika kamu fun dengan seorang dosen, kamu kebablasan. Iya, kadang kebablasan gitu sih. kan. Iya. Susah menarik garis batas. Iya, iya. Gitu kan. Kalau Iya. sampai ya sudahlah. Kalau ibu nggak suka formalitas misalnya. Kamu mau ada kata kamu Yakub, nggak mau panggil ibu, panggilnya kakak aja dibilang. Serah. Jadi kalau ibu nggak suka formalitas, cuman kadang ada hal-hal yang mana kamu tuh memang harus ada formalitasnya, karena kan hubungan kita dosen dan mahasiswa gitu kan. Walaupun misalnya di luar kelas ya nggak masalah, mau bercanda di lab juga kan santai aja ya nggak sih. Contohnya gimana Bu yang kita harus situasi yang dimana kita harus jaga formalitas? Nah misalnya kamu berhubungan dengan mata kuliah kamu, berhubungan tugas kamu, itu kamu jaga formalitasnya. Tapi di luar itu ya silahkan. Ketika mau misalnya di kelas mau fun diskusi ya nggak apa-apa. Gitu. Cuman ada nanti kan hal-hal yang berhubungan dengan kamu mau maju sidang, Ya, mau maju apa, ya pertahankan formalitasmu. Karena kita itu kan ada ini ya aturannya kan. Tapi kalau misalnya kamu di ruang kelas ya namanya kita diskusi, masa mau formalitas banget ya nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kamu acara hima yang informal yang biasa-biasa aja nggak masalah. Kamu praktikum tuh Sandi ngecat ibu, ngirim stiker cuma buat bu saya kok ngirim timer kan lidian dia, saya lagi running ini ngirim timer itu apa Sandi capek ibu menjelaskan begini ya Sandi gini iya bu ya baru ngerti itu apa tadi Sandi. Kadang mahasiswa sekarang lu prefer nanya ke AI daripada ke dosen tuh, karena ini udah baca kejadian, tapi bukan di sini ya, di Twitter lu baca. Dia lebih prefer nanya ke AI daripada ke dosen, karena kalau nanya ke dosen tuh kadang dibilang, ih masa kamu gini doang gak ngerti. Tapi kalau kita tanya ke AI, wah kamu mau belajar tentang hal gini ya, sini aku bantuin. Nah, dari segi hasilnya tuh beda Bu. Jadi kadang mahasiswa tuh lebih prefernya tuh nanya ke AI karena responnya tuh enak buat diterima sama mahasiswa gitu Bu. Ya sama. Iya kan Bu? Ibu juga dulu gitu. Takut kan tanya sama dosen, takutnya kok udah diajarin kayak gini, gitu aja gak bisa. Nah gitu. Ibu responnya ya, aja takut sama. Cuman sekarang kalian lebih aware sama hal-hal tentang mental health kan. Kalau dulu kan kami gak aware kan. Ya udah kayak maksudnya, duh kenapa ya kamu berasanya gak pintar banget. Misalnya ditanya dosen, masa gitu aja kamu gak bisa. Padahal mungkin ini cara komunikasi si dosennya aja yang kayak gitu. Cuman kadang kan kita ngerasanya kayak dijudge, kayak dinilai, kayak gitu kan. Ya kalau dulu kita menghadapinya dengan belajar peer, teman, peer.
betul. Jadi antar teman gitu kan ya. Jadi bikinlah kelompok belajar. Mungkin kalau dengan teman kamu lebih berani kan Iya. tanya sama dosen. Iya. Atau kalau dosennya approach duluan, kamu bisa lebih berani kan. Iya. Dibandingkan kalau nggak ngerti tanya ibu ya. Dibandingkan ibu yang datengin kamu. Mana yang nggak bisa pun. Nah, Kan tergantung approach-nya kan, Iya. tergantung pendekatannya kan. Nah itu mungkin ya beda gap-nya, beda pendekatannya juga. Nah kita berharap kalau misalnya gap kita itu dekat, ya setidaknya dosen-dosen yang generasi milenial bisa lebih paham sama yang Gen Z bukan. Harapannya kayak gitu. Cuman kan cara orang belajar juga beda-beda. Walaupun dia milenial, kalau dia belajarnya memang gak kayak kalian, ya bisa juga berbeda ya. Ketika kalian ingin dipahami, kalian juga harus memahami kondisi yang si dosen. Jadi karena kalian yang butuh, ya kan, kalian lah yang bertanya. Tapi ada juga memang dosen yang ya udah aku aja yang datang. Iya, karena dia lagi situasinya. Kelihatan aja nih. Kadang dia tuh gini malu, misalnya, nih kita belajar A sampai Z, A sampai J deh misalnya. Nah, kamu misalnya nggak ngerti, oh bu saya dari titik D nih nggak ngertinya, ya kamu masih berani lah tanya. Tapi ada yang dari titik A udah masih nggak ngerti, itu takut banget kan, nggak jajan. Nanti aku dikira nggak pintar, nggak teman juga yang mau nanya kan malu. Ya nggak masalah. Kan kita di kampus itu intinya buat apa? Belajar. Intinya jangan takut nanya berarti. Betul. Kita tuh nggak bersaing sama teman. Kamu tuh bersaing sama dirimu sendiri. Nanti kamu lo nyari pekerjaannya. Sendirian juga sih. Sendiri juga tuh. Betul sih. Dan IP tuh, ibu nggak bilang kamu jangan IP tinggi ya. Nggak setiap orang yang punya IP tinggi itu berakhir dengan orang dan keberhasilan di masa depannya. Ya dia berhasil bisa. Cuman itu tidak menjamin. Jadi hanya kamu misalnya, oh ibu segini aja, aku merasanya nggak bisa, itu tadi effort kamu yang menentukan, mentalitas kamu yang menentukan kan gitu. Yang dilihatnya kan cuma IP. Ini pengalaman ibu ya, yang sekarang menjabat posisi tinggi-tinggi itu bukan yang dikenal pintar di angkatannya. Jadi kamu pernah dengar nggak kayak ungkapan bukan pintar tapi cerdas? Baru dong. Pintar tuh dia pintar, kayak maksudnya secara akademik dia pintar, tapi bukan berarti dia cerdas. Cerdas tuh artinya dia punya juga kemampuan emotional intelligence-nya. Kalau pintar kan dia intelektual. Nah kalau kamu intelektual aja, kamu nggak punya kecerdasan emosional, kamu tuh nggak bisa cerdas. Iya. Benar. Orang pintar belum tentu punya kemampuan membawa diri di masyarakat. Sedangkan kalau orang cerdas, dia pintar membaca situasi. Betul. Ya kan? Punya IP punya IP bagus. Tapi jangan berkecil hati kalau IP-nya biasa aja. Tergantung usaha kamu nanti. Ya. Oke. Mantap sih. Mangga deh Bu. Kami mau tanya lagi Bu, ini kadang sering jadi perdebatan di mahasiswa, dosen juga kadang jadi perdebatan Bu. Jadi kalau teknik kan punya ciri khas Bu. Ciri khas itu kalau misalnya wisuda ada anak-anak biasanya. Nah Pian di zaman Pian ada ngomong nggak ada. Oke, nah di zaman sekarang nih kadang ada ajakan untuk anak-anak gitu Bu. Tapi ini masih jadi pro kontra Bu antara dosen sama mahasiswa. Beberapa dosen tuh ada yang kurang setuju untuk kegiatan anak-anak ini. Dan kami mahasiswa pun nggak berani juga anak-anakan kalau misal tekim ya? Iya, kalau misal nggak diizinkan sama dosen. Jadi di antara semua teknik nih yang jarang anak-anak itu cuma 2, teknik kimia sama arsitektur. Itu. Kami tuh yang jarang BEM juga dua itu. Oh semua itu emang. Iya. Kami kadang tuh ini dari atas sama dia di bawah itu teriak teknik sipil cara biru. Semua teknik kimianya nggak disebut gitu Bu. Jadi kadang ada rasa pengen juga buat ikut gitu Bu. Dari perspektif ibu, anak-anak ini boleh-boleh aja nggak sih Bu dilakukan gitu sama mahasiswa teknik kimia? Tergantung tujuan kamu, tujuannya kuat nggak? Kuat gimana maksudnya? Dia apa yang bikin kamu yang mendasari apa? Kalau kayak buat misal merayakan kelulusan kakak tingkat gitu? Kelulusan kakak tingkat. Itu aja kan? Maksudnya kalian itu kan ini sebenarnya bukan merayakan kelulusan kakak tingkatnya kan, tapi lebih ke keseruannya kan. Ini sebut teknik kimia aja yang nggak ada. Dulu masih ada nggak sih praktek?
Masih. Teknik kimia dulu cuma penonton. Aduh. Oh, sekarang ya. Tapi ada zaman ketika teknik kimia itu masuk All Star. Wow, itu zaman siapa tuh? Zaman siapa tuh? Zaman masa siapa? Angkatan 2007, 2010, 2012. Itu Itu angkatan Pak Awali kan? awalnya mah di lab. Enggak di lapangan. Iya nih awalnya. Itu banget sih. Izin. Awalnya di lab. Ya maksudnya 2007 itu memang punya kemampuan hebat dalam olahraga. Kayak hampir semua olahraga. Terus ke bawahnya sampai 2012 masih oke. Tapi ya itu memang perasaan kalian sekarang bahkan akan lebih berasa tertinggal dibandingkan teknik lain. Ya kan? Dibandingkan zaman ibu. Karena kan nggak kayak gini banget diarak-arakan di sosial media kan seru kan? Iya. Kalau dulu kan nggak lewat sosial media. Iya, Nggak ada ya. merasa ketinggalan Iya, banget. nggak- Padahal dulu nggak. kalau olahraga sipil mau tambak selesai sudah itu. Kenapa tahu? Iya kan? Sipil biru, tambang merah, berwarna deh itu di lapangan. Oh, Mereka kan punya banyak kan? iya. Mereka tuh Kualitasnya banyak. mahasiswanya loh banyak. Mahasiswanya banyak. Ya arsitek mereka sibuk di Iya. video. Sibuk juga. Bawa maket kemana-mana, nggak punya urusan sama olahraga. Teknik kimia dulu sibuknya kan kita ke lab karena kita praktikum banyak kan. Iya. Kesini diperbaiki kurikulum, dimangkakkan gitu kan, ya dipadatkan gitu. Kalau dulu ya mau ikut gimana, praktikum bebas. Kita keluar TK sampai nunggu ekstraksi sudah ekstraksi kan? Apa? Oh iya, licin. Iya, licin. Nunggu licin. Coba dulu kan nggak ada video, Iya. dan sosial media. Tapi di sini kalau olahraga bawa drum, masih nggak? Masih. Bener gitu. Jadi teknik kimia yang ngedramin aja. Beneran. Sampai muncul ada saatnya All Star. Itu yang Pada bosan teknik kimia. Wah. Jadi sebenarnya bikin nggak ketinggalan gitu kan. FOMO kan. Iya, FOMO gitu FOMO. Aku gak peduli katanya lulus. Ya dia lulus aja. Gak ada yang kekian saja. Gak bikin aku lulus juga. Tapi kadang yang gitu itu bikin rapat boy. Bikin kerekan. Iya. Jadi si kakak tingkat yang udah lulus dia akan masih rekat sama Iya. tingkat. Nah itu yang bisa memperkuat alumni. Betul. Dan itu memberi kesan juga buat kakak tingkat. Oh, aku di sini tuh dianggap gitu nah. Kasih. Tapi benar, ya, itu benar juga. Jadi kalau misalnya ibu, ya kalian arak-arakan oke. Cuman arak-arakan ini kebiasaannya gimana? Bisa tawuran nggak? Bisa Oh. ribut nggak? Kalau kalian cuma suruh-suruh di sana, apa masalahnya? Kalau ibu, Kalau ibu. ya pribadi. Ya kalau misalnya kalian cuma suruh-suruhan di bawah, yel-yel, tapi di fakultas sendiri ya nggak masalah. Kamu lebih berasa situ. Iya. Cuma kalau kalian arak-arakan motor, keliling-keliling, nah itu kan yang jadi yang ditakutkan. Oh, Karena zaman dulu kita kalau ada salah sedikit teknik itu ditakutin kan dari zaman dulu. Salah sedikit datangin fakultas orang. Dimarahin semua. Ada satu saat fakultas MIPA tulis di banner buat mahasiswa baru, selamat datang di kampus biru. Itu bisa sama banner orang dipotong, birunya selamat datang di kampus birunya potong. Astaga. Padahal kita kampusnya biru, kita kampusnya hijau. Kalau gitu kan. Kita terkenal kampus biru. Ini kalau kampus biru ya. Karena sipil biru kan. Iya, dan juga Dari iya awal kan Bu. sipil kan. Iya. Ya maksudnya dari awal kan sipil. Iya, sipil. Banyak bagiannya biru, jadi kita terkenal kampus biru, kampus kita hijau atau itu. Dipotong banner orang. Ayo kan. Jadi itu kayak bunyi deh. Dulu setiap inaugurasi pasti kelahi. Inaugurasi. Ada kan yang mahasiswa baru malam PKKMB gitu. PKKMB apa? Itu ya. Iya. Iya. Pokoknya Ospek gitu kan, ospek. Mau Ya. ospek nih. ada kan malam. Oh, Habis kalau Ospek malam. sampai malam nggak? ada acara sama setiap fakultas kumpul. Oh, enggak ada. Oh ini kayak Maka- gitu Bu. Mani sekarang kayak ospek kayak mereka tuh malam Malam akrab gitu. anu Bukan. penutupannya Bu. Sama fakultas lain enggak? Enggak. Bisa fakultas lain. Ih, serunya. Oh, jadi itu dia tadi coba. Jadi dulu sekarang PKKMB kan, dulu Iya. zaman ibu P2B namanya. Jadi itu tuh acaranya universitas kan, Iya. per fakultas. Terus nanti pas penutupannya
itu sama fakultas lain. Oh, digabung lagi ya, Bu? Malam inaugurasi namanya. Kamu tahu kan yang di depan yang ada kan, Oh, yang di seberang lab OTK. Iya. Apa ya? Lapangan itu. Lapangan Daya kehutanan kehutanan. yang bulat itu ya? Iya. Bukan yang sih, Hah? seberang lab OTK. Hah? Iya. Di situ. Malam inaugurasi Ya. kumpul semua fakultas. Jadi berantem lah. Sayang itu aduh. Kali dari sama pertama kalau coba sampai sekarang tadi beda. Karena baru inaugurasi, nggak tahu kan, lebih parah dulu. Oke. Ya. Iya, udah. Ya, walaupun ada sedikit, udah sih, udah lewat. Sudah lewat tapi Sudah lewat. ada bang kejadian. Ada kejadian. Dulu parah. Oke. Oh, yang kejadian itu yang kemarin tuh rasanya sampai ada mau kakak-kakak kan habis itu ditunda karena ya Kejadian ada kejadian. kami kali sama hutan. Iya, aku lagi sama Apalagi bukan. sama hutan yang kamu cewek itu kan, bukan? Gara-gara Karena ada mahasiswa Iya. baru kalau nggak salah, Tangan. dia parkir di kehutanan kan. Ini kalau misalnya salah boleh dikoreksi lah. betul. Bukan bermaksud mencari masalah lagi. Nah, dia parkir di kehutanan, terus ada anggota kehutanan gitu. Ngapain kamu Dia parkir parkir sini? di kehutanan. Iya. Terus ditegur sama orang kehutanan. Alumni atau apa? Pokoknya di kehutanan dia ditegur sama orang gitu. Ah. Katanya sampai dipukul. Katanya Ini cowok apa cewek? cowok. Oh gitu, terus. Terus dia lapor ke sini kan. Heeh. Lapor ke sini, lapor ke ke Pak siapa Pak Gofur. Pak Hmm. Gofur katanya nyuruh anak-anak teknik semua tuh buat datang ke kehutanan kata Pak Gofur. Oh gitu. Ya, kemarin jadi yang datang tuh bukan cuma teknikan aja sama Pak Gofur juga datang. Oh kehutanan. Iya. Terus juga kehutanan. Tapi nggak sampai bentrok sih, cuma datang Karena aja ada minta Pak klarifikasi Gofur. mungkin ya. Kan ada Pak Gopur. Iya. Kalau dulu enggak ada bentrok. Jadi jangan sampai lagi. Udah sampai yang gimana? Kok ya, kalau ya sekarang tuh ini karena mungkin petingginya atau dosennya kan langsung turun juga kan. Untuk Kalau meredam dulu- ya. Dulu malam inaugurasi pasti itu tawuran dulu. Enggak tawuran sih kayak maksudnya Ribut ya? jaga-jagaan ceritanya. Gimana Bem? Oke, mungkin ini serunya ya. Terakhir Bu, ini kebetulan sudah 1 jam nih ternyata. Ya Allah harusnya. Ini terakhir Bu. Ini kan kita masuk teknik kan dikenal dengan kesibukannya kan Bu. Sibuk banget. Iya sibuk kan. Iya. Kadang ada yang bilang anak-anak teknik ini sedikit tone deaf sama isu-isu sosial Bu. Kondem. Tone deaf tuh Oke. kayak kurang. Sih. Ya gitu tone deaf. Nah, kira-kira menurut Ibu, kita kan di periode 2025 ini udah sering demonstrasi kan Bu. Ada demo yang penuntutan masalah MA, terus ada baru TNI, sama yang baru-baru ini tuh apa? Yang masalah DPR yang Sahroni kemarin itu kan Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu, anak teknik tuh perlu nggak sih juga ngikutin isu-isu sosial kayak gini, terus kayak turun aksi juga kayak gitu? Pandangan Ibu buat orang teknik yang kayak gitu gimana Bu? Nah kan kalian ya ketika orang lain menilai kita tone deaf terhadap isu sosial itu kan berdasarkan standar mereka kan. Iya. Tone deaf versi mereka, kalau kami tawuran kamu nggak ikut, kalau kami demo kenapa kamu nggak ikut, kamu tone deaf gitu kan. Itu standar mereka. Sedangkan kalau kamu untuk aware isu sosial kan nggak penting kamu harus turun ke jalan. Perjuangan kan banyak. Iya. Bisa, Contohnya gimana Bu? ya kan bisa kamu bisa buat tulisan. Kamu kan nggak, kalau kamu mau turun ke jalan juga boleh. Tapi kewajiban kamu apa? Belajar. Tapi kan sebagai mahasiswa kan juga harus, bukannya harus peduli juga Iya. sama isu sosial. Ya kamu harus peduli. Kalau kamu punya tujuannya, kalau kamu punya tujuan nih, aku nih mau perjuangkan ini, kamu jelas punya tujuan itu, ya silakan. Gua aja ya. Tapi jangan lupakan ya kewajiban kamu. Jangan kamu, saya ingin berjuang ini, tugasnya dikerjain, kuliah nggak masuk, ya tetap harus punya tanggung jawab. Kamu punya tujuan yang ingin kamu perjuangkan, silahkan. Tapi caranya juga seringnya orang yang mengaku enggak tone deaf, mereka berjuang ke jalan bahkan tanpa mengetahui apa yang diperjuangkan. Kamu maunya gimana? Kayak tadi, Bu, boleh nggak sih arak-arakan tujuannya apa? Kamu ngomong, Gitu. ya kan? Iya, Kamu punya justifikasi, Bu, kami ingin menghargai kakak tingkat yang lulus, kami ingin membangun hubungan supaya setelah lulus nggak putus dan seterusnya. Ya silahkan. Dan kalau misalnya kalian tetap nggak bisa, kalian akan bikin cara Yang lain. untuk, iya kan, berhubungan dengan alumni kan, tergantung justifikasi kalian. Jadi orang menilai kita berdasarkan standar mereka. Iya. Kamu punya standar sendiri, dan kamu sendiri tahu di antara fakultas teknik kamu merasa sibuk nggak? Di antara sefakultas teknik lah, sibuk. Iya sih Bu. Kamu sendiri aja emang ngerasa sibuk, jadi mana dong? Ya, memang keteteran juga. Iya. Mana kuliah, bukan mana praktikum, mana kamu KP, mana penelitian, udah belum KP? Sudah.
Sudah Sama sih belum? Daftarnya sudah. Tadi belum. Daftar belum kan tawaran lah. Bukan tawaran sih, kayak maksudnya aware isu sosial itu bagus. Kalau kamu punya justifikasi untuk perjuangan silahkan, itu hak kamu untuk menyampaikan pendapat kan. Iya. Tapi kalau kamu sibuk, kamu punya berbagai platform untuk menyampaikan isu sosial kamu. Nah, yang harus dilihat orang-orang kadang yang turun ke jalan, ya kalau dia punya alasan, punya justifikasi bagus. Kalau ikut-ikutan, menurutmu bagus nggak? Dia mau cuma ikut-ikutan, oh ya nih ada tuh ke jalan ikut juga. Tapi kalau dia ikut-ikutan bukannya meskipun dia cuma ikut-ikutan tuh Bu, karena ikut-ikutan itu kan bisa dapat manfaat. Maksudnya oh gini kah ternyata situasinya. Kan bisa ada manfaat juga dari kefomoan dia tuh bisa dapat manfaat juga. Status kamu kan mahasiswa, maha gitu ya. Maha. Makanya kamu tuh dituntut untuk berpikir kritis. Kalau kamu punya justifikasi, silahkan kamu sampaikan pendapat. Tapi kalau kamu hanya ikut-ikutan, apa bedanya kamu sama orang yang tidak sedang menempuh pendidikan? Oh, mantap. Iya kan. Mahal. Nah, Boleh aja ya, gitu ya. Ya silahkan, itu hak kamu yang beda pendapat. Kalau ini Pak Bu, biasanya Bu, kalau misalnya mau aksi itu ada jadwalnya Bu. Perkuliahan, kalau aksi itu aksi demonstrasi, aksi menyatakan pendapat ada jadwalnya biasanya. Perkuliahan dipindah ke kantor DPR. Kalau misal kami ada Kuliah kelas itu kan roket di situ kan. kalau misal tuh bertepatan sama kelas Bu, menurut Ibu lebih baik pilih yang mana Bu? Dan di situasi itu tuh kita bisa jadi korban dari peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh orang-orang di sana yang perlu kita suarakan pendapat kita tuh. Terus di sisi lain kita juga ada kelas atau perkuliahan gitu Bu. Kira-kira menurut Ibu mana yang harus kita pilih Bu? Menyuarakan pendapat atau ikut perkuliahan? Menyuarakan pendapat hak. Iya. Ikut perkuliahan. Wajib. Tapi yang namanya kita kan di perkuliahan itu nggak cuma belajar tentang akademik kan. Iya. Kita juga harus belajar tentang kehidupan, tentang isu-isu sosial juga nggak boleh kayak inept gitu yang nggak tahu sama sekali. Ya kalau kamu Pak, saya ingin menyampaikan pendapat, silahkan kamu sampaikan ke dosen pengampumu. Izin gitu? Silahkan. Ya nggak apa. Bisa gitu? Jangan takut. Kalau diberi izin ya syukur. Kalau nggak diberi izin, ya sudah jangan. Itu kewajibanmu. Setelah kamu kuliah baru kamu cus tenang. Gitu kan? Iya. Nah, pokoknya jangan takut. Kalau kamu punya nilai, punya value, ya sudah. Kamu berarti kan anggap itu benar. Perjuangan, jangan takut. Kalau ternyata suatu hari value kamu salah, ya perbaiki. Sesimpel itu ya? Sesimpel insiden? Iya, penting itu kan yakin. Benar yakin, salah yakin. Ya kan? Kita kan nggak mungkin kita tahu saat ini. Kita harus tahu masa depan ya? Jangan second guessing diri kamu dari value, dari kacamata kamu di masa depan. Nah, saat ini kamu menilai, oh waktu aku SMA harusnya aku begini. Ya, sekarang kamu yang tahu. Iya, kita bisa belajar saat dari itu kan kamu berusaha menilai situasi dengan cara terbaik yang kamu tahu kan. Iya. Yang jadi masalah, kamu takut punya value, takut menyampaikan apa yang menurut kamu benar, takut minta izin, takut dijudge. Nah, rasa takut kan nggak bawa kalian kemana-mana, bikin kamu jalan di tempat kan, takut. Ya kalau misalnya, oh ini saya menyampaikan pendapat, kewajiban saya ikut kuliah. Tapi kalau kamu minta izin, ternyata dosen ngasih izin, syukur. Iya, kalau enggak, ya berarti ya jalankan sesuai kewajiban kita ya. Ya gitu. Kemarin difasilitasi kan? Iya. Yang terakhir? Iya, yang terakhir fasilitasi sama Islam. Aja. Alhamdulillah. Dapat banget. Dapat lah. Dapat ya. Kalau ini dapat semua. Oh ya. Oke. Mungkin kayaknya itu dulu dari kita. Iya. Kita udah banyak sekali atau pandangan dari Bu Yulia. Betul banget ya. Udah berapa? 1 jam ya? Ya udah nggak nih teman-teman, udah 1 jam. Kita banyak nih pembahasannya, mulai dari tadi kita membahas tentang cara mengajar dosen dan juga cara mahasiswa belajar sekarang yang sudah berdampingan dengan teknologi, apalagi terkhusus ke AI. Ternyata juga nih dosen juga menggunakan AI ya teman-teman. Jadi jangan plak-ketiplak ataupun langsung kopas nih. Dan juga misalnya kopas jangan lupa kayak tanda-tanda emotnya tuh dihapus dulu gitu. Gunakan AI secara bijak ya. Iya benar. Gunakan AI sebagai tools, bukan sebagai pengganti diri kita sendiri. Benar. Anjay, Bu Yulia 2025.
Cinta sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga kepada Bu Yulia karena udah mau sharing berbagi pengalamannya. Terima kasih juga buat para pendengar setia Korea Podcast Ceria. Jangan lupa share episode ini, jangan lupa subscribe dan like. Stay tune buat topik-topik menarik lainnya. Ya, benar banget nih. Dan juga kebetulan nih teman-teman, ini merupakan episode terakhir di periode 2025. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.